Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku, Alkitab sering mengibaratkan orang percaya itu seperti domba, dan tidak jarang pula dibandingkan antara sifat domba dan sifat kambing. Yesus Kristus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 mulai, yang berbicara tentang penghakiman terakhir, itu menjelaskan bahwa nanti pada kedatangannya yang kedua kali, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, ini menggambarkan bahwa kelak yang memiliki kerajaan surga itu adalah domba, dalam tanda petik, yaitu orang percaya yang memiliki karakter domba. Jauh sebelumnya, Mazmur 77 ayat 20 juga mengatakan, "Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun." Dalam Matius 9 ayat yang ke-35-36 juga Yesus pernah mengatakan bahwa dia begitu berbelas kasihan dengan orang-orang yang lemah, yang sakit. Ayat 36 dia berkata, "Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala." Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yesus mendeklarasikan dirinya, "Akulah gembala yang baik dan kamu adalah domba-dombaku." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita menjadi sangat mengerti bahwa kita itu disebut sebagai domba. Domba menjadi tipikal daripada orang-orang percaya. Nah, di sini kita akhirnya perlu memahami mengapa kita itu diidentikan dengan domba. Tentu itu berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada domba, yang Tuhan mau sifat itu ada pada kita, atau kita menyadari sifat-sifat itu bahwa itu ada pada kita. Apa saja sifat-sifat domba itu? Yang pertama, saudara harus mengerti, domba itu adalah makhluk yang sangat lemah. Dia sangat lemah. Dia bergantung penuh kepada gembala. Ingat, di dalam Yohanes 10 tadi, Yesus berkata, "Akulah gembala." Dia mau kita bergantung penuh kepadanya. Sekali-kali tidak mengandalkan kekuatan kita, sekali-kali tidak menganggap kita mampu menjalani hidup ini tanpa Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 bahkan dia berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Domba kita adalah orang-orang yang didesain Allah untuk bergantung penuh kepadanya. Yang kedua, yang kita mengerti di sini adalah bahwa domba tidak memiliki alat pembela. Beda dengan kambing. Kambing memiliki tanduk, tapi tidak demikian dengan domba. Domba tidak pernah didesain untuk membela dirinya, tapi cukuplah dia mengandalkan sang gembala untuk membela dirinya. Domba tidak pernah didesain untuk menanduk, tapi domba didesain untuk tunduk kepada sang gembala. Adakah saudara memiliki sifat tunduk atau suka membela? Adakah saudara memiliki sifat ingin menyerang? Atau saudara memiliki sifat yang selalu menerima dengan penuh ucapan syukur? Yang ketiga adalah domba itu suka berkumpul dan tidak suka memisahkan diri. Itu sebabnya tadi di dalam kitab Matius, Yesus berkata,
Kita itu seperti kawanan domba. Kawanan itu berarti sekumpulan, tidak sendiri-sendiri. Domba itu sukanya berkoinonia. Itu sebabnya jemaat mula-mula pun mereka berkumpul semuanya. Jadi ketika kita mengaku sebagai domba Kristus Yesus, maka kita harus menjadi orang yang suka mengumpul, bukan memisahkan, suka berkomunitas, suka bersama-sama. Sebab kita tahu pada waktu kita berkumpul itu ada jawaban doa. 2-3 orang berkumpul, maka aku akan menjawab doa mereka apabila mereka menyampaikannya dengan penuh percaya. Demikian firman Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, sifat domba itu adalah mengenal suara gembalanya dan mentaatinya. Itu dicatat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-13-14. Bahwa domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal dia. Demikian dikatakan Tuhan Yesus di sana. Nah, inilah yang Tuhan inginkan termanifestasi dalam kehidupan kita. Dan inilah orang-orang yang kelak diundang dan berkata, mari masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa kita? Kambing atau domba? Adakah padamu sifat yang bergantung penuh kepada Tuhan? Adakah padamu yang menyerahkan sepenuhnya pembelaan atas dirimu kepada Tuhan? Adakah engkau orang yang suka berkumpul? Adakah engkau mengenal suara gembalamu? Itulah yang menunjukkan apakah engkau kambing atau domba. Kelak domba yang akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.